Baraya Priangan kembali dipotret, mengurai cerita, membingkai asa. Bersama saya Irma Normalia dan satu tokoh yang akan kita hadirkan. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret akan segera kembali. Potret mengurai cerita, membingkai asa. Zamzam Jamaluddin. Ia dilahirkan dari pasangan Haji Mamat Rahmat dan Hajah Sobariah. Lahir dari seorang ayah ajengan membuatnya dididik secara religius sejak kecil. Selain ajaran agama, ia juga dibesarkan dengan nilai empati terhadap masyarakat. Sejak kecil, ia juga merupakan anak yang cerdas. Pasalnya, sampai lulus SD pun rankingnya selalu masuk 3 besar. Masa remaja hingga sekolah menengah ia habiskan di lingkungan pesantren di Cipaku. Dari sana ia belajar bagaimana bisa berinteraksi dengan beragam orang dengan berbagai latar belakang. Potret mengurai cerita, membingkai asa. Bersama kita telah hadir Bapak Zamzam Jamaluddin SP, Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya. Halo, assalamualaikum, Akang, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah, Pangesto, sehat Irma. Ya, alhamdulillah. Akhirnya bisa berjumpa di sini secara langsung dengan Irma ya Pak ya. Kita akan berbagi cerita dengan Baraya Priangan semuanya. Mungkin banyak yang tidak tahu atau penasaran seperti apa itu Akang, sosok pribadi Akang itu seperti apa. Kita akan mulai dari keluarga terlebih dahulu. Sebenarnya Akang terlahir dari keluarga seperti apa sih Kang? Irma, pertama-tama kami tentu mengucapkan terima kasih atas undangannya. Luar biasa sekali ini kami diundang di acara potret ini dan kami berdoa mudah-mudahan acara potret ini betul-betul bisa memberikan berkah untuk masyarakat khususnya di Tasikmalaya gitu dan secara umum ya di Indonesia ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan Teh Irma terkait dengan masa kecil saya, mungkin saya bisa bercerita. Saya dilahirkan dari keluarga pasangan bapak ya sama saya menyebutnya emih gitu. Bapak saya Haji Mamat Rahmat, kemudian emih saya Hajah Sobariah. Saya dilahirkan di Tasikmalaya dan alhamdulillah gitu ya berproses di masa-masa kecil juga di Tasikmalaya gitu. Saya dilahirkan 2 bersaudara dengan saudara saya satu yaitu seorang istri ya. Seorang perempuan gitu ya, seorang perempuan. Paling gede. Saya paling gede gitu. Kemudian adik saya terpaut umur 3 tahunan gitu ya. 3 tahun seorang perempuan dan ya alhamdulillah sekarang sudah pada dewasa semuanya. Kalau Bapak itu sosok seperti apa? Bapak orang biasa-biasa saja. Beliau suka ini ya mengajar ngaji gitu ya. Kalau orang Tasik menyebutnya ajengan. Ajengan, iya. Jadi ya alhamdulillah saya dididik sejak kecil itu ya di lingkungan yang sangat religius sekali gitu Teh Irma ya. Betul. Kalau ibu seperti apa ibu? Nah ibu, kebetulan ibu ini pekerja keras Teh Irma gitu. Ya pekerja keras segala macam lah gitu ya. Selain menjadi ibu rumah tangga juga, ibu saya juga berbisnis kecil-kecilan, buka warung dan lain sebagainya gitu. Dan ya saya sangat kagum sekali dengan sosok ibu saya yang ya bisa mengantarkan anak-anaknya dan juga sebenarnya banyak membantu saudara-saudara juga gitu, sepupu-sepupu, kemudian adik-adiknya ibu juga banyak dibantu sama ibu gitu selama ini. Ibu yang bisnis woman-nya gitu. Betul, ya? Gitu yang banyak berbisnis itu ibu gitu. Apa yang paling Akang ingat dari ibu atau pesan apa yang sering ibu ucapkan ke Akang waktu kecil? Ibu selalu menyatakan bahwa keinginan ibu itu tidak banyak sebenarnya gitu, hanya ingin melihat bahwa anak-anaknya itu harus bisa lebih sukses dibandingkan orang tua seperti itu. Dan itu yang terpatri dalam pikiran kami anak-anaknya gitu, sehingga
itu menjadi motivasi bagi saya sendiri gitu untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau dengan ayah, seberapa dekat Akang dengan sosok Bapak? Bapak itu selain sebagai ayah gitu ya, bagi saya itu yang pertama itu sebagai guru dan yang kedua itu sebagai sahabat. Jadi kita sering berdiskusi itu, kalau sering diskusi itu sama ayah gitu. Galak gak sih? Enggak juga gitu, enggak galak, tapi ada ketegasan ada gitu seperti itu. Tetapi ya sangat enak gitu diajak berbicara dan berdiskusi, baik itu diskusi soal hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, ataupun bahkan gitu hal-hal yang berat gitu ya, yang menjadi perhatian masyarakat. Saya sering dapat diskusinya itu dengan sosok ayah gitu, seperti itu. Oke. Masa kecil, sekolah dasar gitu, Akang menikmati masa-masa kecil seperti apa? Layaknya anak-anak kecil, Teh Irma, ya lebih sering bermain gitu ya. Itu lebih sering bermain, dan ya yang saya selalu ingat gitu ya, sering kali saya itu mengabaikan gitu ya, mengabaikan keinginannya orang tua gitu, terutama keinginan ayah. Contoh gitu ya, kalau orang tua saya inginnya ngaji gitu ya, saya main kan begitu gitu. Adalah masa-masa seperti itu gitu. Ada kenakalan yang diingat gitu, yang paling diingat sama Akang waktu SD? Lumrah saja seperti anak-anak biasa gitu, biasalah susah mandi, susah disuruh ini itu gitu, seperti itu gitu. Ada sosok guru yang paling Akang ingat tuh semasa SD? Sepertinya tidak ada yang begitu spesial gitu ya, karena guru-guru di SD itu semuanya spesial, tapi tidak ada yang lebih spesial. Itu benar-benar ya mengajarkan dan mengantarkan saya terhadap pengetahuan dasar lah gitu. Dan alhamdulillah ketika masa SD itu ya selalu masuk ranking lah begitu. Oh, luar biasa, udah masuk anak cerdas ternyata dari kecil. Kemudian kenapa tiba-tiba melanjutkan sekolah ke Ciberem, jauh-jauh dari Rancapaku, Singaparna gitu Kang? Nah ini sebenarnya tentu keinginan orang tua ya, bahwa saya harus bisa lebih dewasa lagi gitu, harus lebih dewasa sehingga memutuskan untuk memasukkan saya ke pesantren gitu. Oh, ke pesantren. Memasukkan saya ke pesantren dan saya mengikuti gitu atas keinginan orang tua tersebut, dan ternyata alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali atas pilihan orang tua saya untuk bisa memasukkan saya ke pesantren gitu. Dan di pesantren itulah gitu saya menghabiskan masa remaja gitu, dan berproses yang sangat luar biasa karena ketika di pesantren kita tahu ya berinteraksi dengan berbagai latar belakang orang dan banyak orang gitu. Dan alhamdulillah karena salah satu ya pesantren yang saya tempati itu pesantrinya itu dari berbagai daerah gitu, sehingga saya sendiri pada saat itu bisa mengenal karakteristik, mengenal hal-hal yang berbeda gitu sejak dibanding dengan masa kecil saya gitu, seperti itu. Usia berarti sekitar 12 tahun Akang sudah terpisah dari orang tua. Iya. Berat nggak di awal perpisahan itu Kang? Oh iya, sangat berat sekali, Teh Irma, sangat berat sekali. Yang biasanya kita momong gitu ya sama orang tua gitu, dekat dengan saudara-saudara gitu, dengan waktu yang sangat luas, bebas gitu. Tiba-tiba masuk ke dunia pesantren yang pada saat itu juga pesantrennya juga cukup sangat ketat sekali gitu ya. Sangat ketat, sangat disiplin, sehingga di awal-awal masa pesantren itu terasa sangat berat sekali. Nah, kemudian juga yang luar biasa karena dia tadi itu soal waktu ya, manajemen waktu yang biasanya kalau di rumah seenak sendiri gitu, seenak sendiri, apalagi saya keluarga kecil, tidak banyak. Nah tiba-tiba kita hidup gitu dalam sebuah lingkungan yang orangnya banyak gitu, dengan berbagai latar belakang, berbagi kamar, berbagi makanan. Betul itu. Jadi dia tidur bareng-bareng gitu. Apalagi ya kita ketahui ya di pesantren itu kadang-kadang ya rawan juga terhadap penyakit kulit gitu ya. Iya, Akang sempat tuh penyakit kulit. Gitu. Sebagai santri harus kayaknya ya. Sepertinya memang harus gitu. Belum lulus kalau belum kena penyakit Nah kulit. itu belum diakui lah kesantriannya gitu kalau tidak ada penyakit kulit gitu. Dan itu ya masa-masa berat saya di 1 tahun awal itu terasa sangat berat sekali gitu untuk hidup di dunia pesantren itu. Tetapi ya
tadi itu saya sangat bersyukur sekali dengan keputusan orang tua, dan saya akhirnya saya menemukan oh maksud dari orang tua itu seperti ini gitu. Itulah yang membimbing saya, menjadikan saya memasuki masa remaja sebagai bekal untuk masa dewasa. Itu ya di pesantren itu gitu Teh Irma. Sekolah masih berprestasi SMP? Alhamdulillah juga ya. Sekolah juga tidak keteteran lah gitu ya. Tidak keteteran, selalu di rankingnya di atas 10 besar lah gitu, seperti itu. Masuk 10 besar. Masuk 10 besar gitu. Kalau di pesantren, Akang sempat, biasanya kalau pesantren ketat kan ada hukuman, apa ini itu. Sempat tuh, nggak tuh? Oh iya, Hukuman. ini sebenarnya aib gitu ya. Tetapi ya karena yang tanya Teh Irma ya, ketika di pesantren langganan saya itu masuk ini gitu, masuk komisi disiplin gitu. Itu kenapa biasanya? Bagian disiplin. Ya kadang biasanya. karena kadang telat ngaji gitu ya, atau tidur saat orang lain ngaji saya tidur gitu. Ya seperti itulah gitu. Masa-masa itu, tapi ya ini menjadi masa-masa yang indah gitu. Sekarang kalau diinget-inget indah gitu ya. Kalau dulu sedih sih. Wah malu sedih dihukum, gitu, kan? malu, selalu malu gitu ya. Seminggu sekali itu ya hampir kena hukum gitu. Ada masuk hukuman gitu. Tetapi ya bagi saya bahwa ya hukuman-hukuman itu juga membentuk juga gitu, membentuk karakter, membentuk karakter, soal kedisiplinan dan juga soal sebenarnya apa sih gitu makna dari hukuman itu sendiri gitu. Emang dihukumnya apa kan? Ya dulu itu ya, kalau zaman dulu ya dihukumnya itu mulai dari hafalan gitu ya, harus menghafal. Atau bahkan juga sampai dengan pukulan gitu, misalkan tangan gitu ya, dijilid gitu ya, istilahnya dijilid gitu, kaki gitu ya, digebuk pakai rotan atau pakai kayu. Atau gitu. dimasukin ke kolam gitu kan? Kalau itu nggak pernah gitu, nggak ya? pernah gitu. Kalau dimasukin ke kolam nggak pernah. Nah, tetapi ya itu tadi itu gitu bagi saya ya. Yang penting saya harus bisa gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan saya telat ngaji gitu, orang lain ngaji saya kena hukum, yang penting saya bisa ngaji kan begitu. Itu dulu seperti itu gitu. Bisa ngejar ketinggalan. Ya ngejar ketinggalannya, dan itu yang menjadi kebiasaan saya gitu, bahwa apa yang ketinggalan oleh orang lain saya juga harus mendapatkannya. Kemudian SMA di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Seperti apa Kang masa SMA itu kan udah mulai puber tuh. Nah, udah mulai suka lawan jenis, ngeceng-ngeceng gitu sebagai santri, ada nggak? Ya sepertinya memang hal yang wajar ya seperti itu, masa-masa seperti itu. Tapi nggak ingat juga sih gitu, apakah saat itu ada yang ditaksir atau tidak gitu. Apalagi ya karena masa-masa sekolah saya juga sama dengan berbarengan dengan masa pesantren gitu, sehingga waktu sekolah itu hanya waktu yang sedikit gitu ya, untuk aktivitas yang sedikit gitu. Kebanyakan kan di pesantren itu kembali ke rutinitas. Nah sehingga hal-hal tersebut tidak terlalu memberikan momen, tidak memberikan momen yang berasa gitu. Jadi nggak begitu ingat gitu masa-masa pubertas seperti itu tuh, nggak terlalu, karena tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial. Sibuk dengan mengaji dan sekolah. Ya, betul. Di SMA juga masih berprestasi. Alhamdulillah juga di SMA juga berprestasi lah gitu. Tidak terlalu ketinggalan lah gitu. Sebenarnya cita-cita dari masa SD, SMP, SMA itu Akang mau jadi apa? Sebenarnya nggak jelas juga, Teh Irma ya, nggak jelas juga. Tetapi gini, saya punya cita-cita sebenarnya waktu kecil itu, sebenarnya pengen jadi tentara gitu Teh Irma. Oh, kenapa Kang nggak jadi tentara, nggak daftar? Saya daftar juga. Daftar juga. Mungkin ya karena ya keluarga sebenarnya gitu ya, kakek saya itu tentara gitu, paman-paman juga tentara. Jadi banyak ya dari paman-paman itu yang masuk tentara, kecuali ayah saya gitu, terutama dari ayah gitu ya. Kakek dari ayah, paman dari ayah itu, dan keluarganya gitu, sepupu saya juga banyak ya, atau bukan ada yang menjadi tentara gitu. Dan saya coba, karena itu salah satu yang membentuk mungkin juga karakter keluarga ya, saya juga pernah berkeinginan seperti itu. Sehingga selepas pas lulus SMA, saya daftar tuh. Waktu itu masih akabri ya. Nah sekarang sudah jadi akmil gitu. Saya sampai di Pantohir waktu itu, jadi panitia penuntut terakhir. Jadi tidak lolosnya di akhir semua tes gitu. Oke, mungkin bukan rezekinya di situ ya. Kalau jadi tentara mungkin nggak jadi ketua KPUD. Betul. Senang sekali saya berbincang dengan Kang Ajam. Kita akan lanjutkan sesaat lagi di Potret
mengurai cerita membingkai asa. Laki-laki yang sempat bercita-cita ingin menjadi ABRI ini justru menikmati masa-masanya menjadi mahasiswa. Pemikiran agar bisa bermanfaat untuk masyarakat justru malah membawanya mengambil studi pertanian di masa perkuliahan. Menjadi mahasiswa di masa reformasi membuat banyak pikirannya lebih terbuka dan kritis. Hal itulah yang akhirnya membuat ia banyak bergerak di masyarakat pada masa itu. Ia juga merupakan seorang demonstran ulung saat duduk di bangku perkuliahan. Kembali di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Masih bersama Kang Ajam nih. Kang, kita lanjutkan pembicaraannya. Lulus SMA, Akang yang tadinya bercita-cita menjadi ABRI, tentara, tiba-tiba kuliah di Unsur dengan jurusan pertanian. Ini ceritanya seperti apa, Kang? Bisa dikatakan sebenarnya kuliah itu ya pelarian gitu. Pelarian dari tadi itu. Kenapa sih keke pengen jadi ABRI, Akang teh? Karena ya begini, di masa itu gitu ya, kita tahulah masa Orde Baru di mana sepertinya gitu ya yang orang-orang yang memimpin itu adalah backgroundnya itu adalah tentara gitu. Oh, jadi kalau pejabat itu backgroundnya rata-rata dari TNI, dari tentara gitu. Ya pejabat atau pemimpin gitu kan semuanya kalangan tentara gitu. Akang memang berkeinginan untuk bisa menjadi pemimpin ya. Bagi saya gitu sejak kecil, karena tadi itu saya katakan bahwa saya sering diskusi dengan ayah saya gitu ya. Bagaimana mengurus masyarakat gitu, dan ayah saya juga salah satu yang sering gitu ya, sering mengurus masyarakat sebagai tokoh masyarakat di kampung gitu ya. Pastilah bersentuhan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bersentuhan dengan keinginan-keinginan masyarakat, dan ya bagi saya itu juga menjadi sebuah inspirasi gitu bahwa saya harus bisa berguna bagi masyarakat. Dan pada saat itu ya pilihan saya salah satunya adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat itu ya melalui jalur ketentaraan gitu pada saat itu. Tetapi ya takdir berkata yang lain, pada saat itu saya tidak lolos gitu ya. Kebetulan waktu itu juga mungkin ya dicerita sedikit gitu ya. Di sekolah saya itu ketika di SMA itu ada 3 orang gitu, 3 orang teman gitu ya, saya sama 2 orang teman saya turut bareng-bareng nih mendaftar seleksi gitu, seleksi untuk masuk Akmil itu, masuk Akabri gitu ya, masuk Akabri itu. Dan ya dari 3 orang itu termasuk ya saya gitu, tidak lolos semuanya. Nah tapi di tahun keduanya salah satu teman saya juga alhamdulillah lolos. Nah akhirnya ya itu saya ya cukup senang juga gitu ya, karena ada salah satu teman yang lolos. Nah tapi kembali lagi ke tadi, karena tidak lolos, nah kemudian ini saya harus merubah nih, kira-kira kedepannya harus bagaimana gitu. Nah bagi saya bahwa proses ini tidak berhenti di situ gitu. Nah sehingga ketika setelah kelulusan dari SMA gitu, saya mencobalah main ke Jogja gitu, di Jogja. Karena kebetulan waktu itu teman-teman juga banyak yang ke Jogja gitu. Di sana saya belajar gitu, terutama waktu itu saya alhamdulillah nih di Jogja berkumpul tuh di asrama Kujang gitu ya, asramanya Jawa Barat gitu, Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, Keluarga Mahasiswa Jawa Barat, KMJB. Nah di situ saya mempelajari gitu ya, apa sih menjadi mahasiswa itu seperti apa gitu, kira-kira seperti itu. Nah sampai dengan pelaksanaan waktu itu UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah akhirnya ketika ya di Jogja itu gitu, saya memutuskan untuk coba-coba dah ikut UMPTN gitu ya. Nah, meskipun ya tidak terlalu semangat juga sih sebenarnya gitu. Karena pikirannya masih ke tentara itu gitu. Ya salah satunya itu gitu ya, salah satunya itu ya. Saya hanya mencari alternatif yang lain saja gitu. Dan ya alhamdulillah gitu di UMPTN pada ketika mengikuti UMPTN malah keterima gitu kan di Purwokerto di Universitas Jenderal Sudirman. Memilih pertanian itu memang
random aja, acak aja gitu? Enggak juga, jadi tidak juga ya, karena lingkungan saya ya saat kecil itu ya petani lah gitu, petani secara kebanyakan, maka ya saya berpikir bahwa yang bisa memberikan manfaat juga salah satunya mungkin harus menjadi petani gitu, atau memiliki kemampuan di bidang pertanian gitu. Sehingga bisa meningkatkan hasil pertanian atau apapun itu, inovasi pertanian gitu Kang. Kemudian selama masa kuliah, apa saja kegiatan selain kuliah Kang? Ya, di saat-saat di masa-masa kuliah ya, karena saat itu masih reformasi, itu masih semangat reformasinya sangat tinggi gitu, tentu saja selain mengikuti pembelajaran di kuliah juga saya aktif juga di kemahasiswaan. Bahkan mungkin ya saat masa-masa di kampus saya lebih sering menjadi penghuni sekretariat gitu ya, organisasi kemahasiswaan gitu, karena di sana lebih banyak teman diskusi lah gitu. Bagi saya lebih banyak teman diskusi, lebih banyak bisa mengekspresikan diri gitu saat menjadi mahasiswa. Dan ya itu salah satu berproses saya gitu ketika di masa-masa mahasiswa gitu. Dan ya tetap karena tadi itu orientasi saya adalah bagaimana saya bisa berguna bagi masyarakat, ya salah satunya berprosesnya itu di organisasi kemahasiswaan itu. Selain organisasi di dalam kampus, aktif juga di luar kampus? Ya betul, saya juga aktif baik di organisasi kampus maupun di organisasi ekstra kampus. Ada pengalaman yang mengesankan itu selama berorganisasi kan? Semuanya mengesankan, Terma, semuanya mengesankan bagaimana kita berinteraksi ya, tidak hanya dengan mahasiswa pada saat itu. Kalau organisasi di intra kampus itu bagaimana mengelola politik di kampus gitu. Tetapi kami juga ketika ya berorganisasi di ekstra kampus, kita juga berinteraksi dengan masyarakat secara luas, dan di situ tentulah banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan gitu ya. Bagaimana sesungguhnya gitu bahwa tidak mudah gitu ya, tidak mudah membuat sesuatu yang ideal menurut pemikiran kita gitu, dan di situ tantangannya gitu. Pernah ada satu kejadian yang mungkin Akang ingat selama di kampus atau itu di organisasi atau apapun itu selama Akang di Purwokerto? Tidak terlalu banyak sih, Terima ya, tidak terlalu banyak dan tidak ada sesuatu yang istimewa, karena pada saat itu ya demonstrasi ya biasa-biasa saja gitu, menjadi hal yang sangat rumah, bukan sesuatu yang istimewa. Ya hampir selalu ikut gitu ya. Ketika tapi nggak pernah kejadian apa-apa gitu? Tidak ada kejadian apa. Cari aman ya Akang ya? Iya. Karena memang kalau di Purwokerto ya saya rasa semuanya itu sangat ya sesuai dengan koridor gitulah gitu, seperti itu. Mahasiswa baik-baik gitu. Baik-baik gitu semuanya. Demonya halus lembut gitu. Tidak ada kekerasan. Iya, demonya juga ya santun lah. Santun. Polisinya juga santun. Semuanya santun. Oke, baik. Kemudian berkuliah, selesai kuliah sebagai sarjana pertanian, Akang kembali ke Tasik. Betul. Dengan apa Akang? Maksudnya tujuannya Akang ke Tasik mencari pekerjaan kah atau seperti apa? Pada saat itu sebenarnya tidak terlalu terfokus kepada pekerjaan gitu ya. Nah tadi itu ketika saya pulang ke Tasik dengan background saya pengalaman ya, satu pengalaman studi soal pertanian, kita ya banyak ya diskusi dengan orang-orang di Tasik gitu ya terkait dengan tantangan pertanian. Saya masih ingat pada saat kembali dari kampus itu gitu ke Tasik, di Tasik ini visinya itu menjadi kabupaten dengan agrobisnis terdepan itu, waktu maju di dalam agrobisnis. Nah bagi saya ini tantangan gitu. Apakah saya bisa masuk gitu, memasukkan ide-ide. Saya dulu ya seringlah berdiskusi gitu dengan saat itu, baik dengan Bapeda gitu ya pada saat itu, bahkan juga dengan Pak Sekda pada saat itu Pak Ahmad Saleh gitu ya, Pak Ahmad Saleh. Nah saya sering mengungkapkan tantangan atau kebutuhan-kebutuhan menurut saya gitu pada saat itu yang dibutuhkan oleh Tasik ketika Kabupaten Tasikmalaya ingin menjadi daerah agrobisnis yang maju gitu, seperti itu. Ya, tetapi ya seperti itu. Ya diskusi aja gitu, hanya pada wilayah-wilayah diskusi. Tidak ada actionnya. Tidak ada actionnya. Nah, selain itu juga ya kebetulan di Tasik juga karena saya tinggal pada saat itu ya sering berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa di Cipasung ya, saya sering sharing pengalaman bagaimana
mengelola organisasi, bagaimana mengelola pendampingan ke masyarakat, sebagaimana yang saya lakukan pada saat di kampus gitu. Nah di situ ya saya sering berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa gitu ya di Tasikmalaya, dan ya pada akhirnya sampailah terbentuk sebuah organisasi lokal Tasikmalaya yang namanya Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya. Apa tuh yang diperjuangkan oleh Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya? Ya, saya masih ingat ya platformnya KMRT itu ya salah satunya adalah melanjutkan spirit dari reformasi itu sendiri gitu. Melanjutkan spirit reformasi, salah satunya adalah soal tantangan anti korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN ya, yang saat itu memang puncak dari reformasi itu ya soal itu gitu. Nah ya saya mendorong teman-teman mahasiswa yang ada di Tasik untuk bisa bagaimana lebih mengintensifkan lagi gitu di gerakan-gerakan itu gitu, terutama ya advokasi yang dilakukan ke masyarakat gitu. Pernah mendapatkan temuan apa selama Akang aktif di sana? Yang paling besar deh, yang paling besar. Banyak. Pada saat itu ya kita mengadvokasi kebijakan-kebijakan publik ya yang dikeluarkan baik oleh pada saat itu ya Kabupaten Tasikmalaya maupun pemerintah Kota Tasikmalaya ya. Mulai dari pembangunan yang disinyalir ada gitu ya dugaan KKN-nya gitu kan, ada dugaan korupsinya. Ya kita advokasi hal tersebut gitu, kita pertanyakan melalui baik itu audiensi ataupun melalui aksi-aksi yang dilakukan seperti itu. Ya dan ya salah satu yang mungkin ya yang pada saat itu yang rame gitu dan yang panjang itu contoh misalkan ya pembangunan Jalan Cisinga gitu kan. Kemudian juga waktu itu untuk di Kabupaten Tasik gitu. Di Kota Tasik dulu soal pembangunan gedung Dewan, gedung DPRD itu juga ya sempat kita advokasi juga gitu persoalan-persoalan tersebut gitu. Dan ya banyak juga hal-hal yang lainnya gitu, mulai dari ya di isu pendidikan, di isu-isu yang lain. Di isu-isu yang lain gitu. Tapi KMRT juga selain ya fokus di isu anti korupsi, kolusi dan nepotisme, juga aktif juga di demokrasi dan HAM. Gitu. Pada saat itu ya samalah gitu kan, di Tasik ini banyak juga nih persekusi-persekusi yang dialami oleh masyarakat minoritas. Nah pada saat itu kita juga tampil mendampingi kelompok-kelompok minoritas. Itu seperti itu Teh Irma. Akang yang seorang aktivis menyuarakan tentang korupsi, kolusi, nepotisme, tiba-tiba tercebur masuk ke dalam lingkaran politik itu sendiri, menjadi masuk ke KPUD. Bagaimana ceritanya? Nah ini ya mungkin ya ini juga bagian dari bagi saya ya bagian dari skenario alam gitu, skenario alam. Kita sering berdiskusi dengan ya teman-teman aktivis di Tasik ya, tidak hanya di teman-teman yang ada di KMRT saja gitu. Alhamdulillah KMRT juga banyak membangun relasi gitu ya dengan organisasi-organisasi baik yang ada di Tasikmalaya ataupun di luar Tasikmalaya. Nah, salah satu tantangan pada saat itu yang dinyatakan dalam diskusi itu adalah bagaimana soal kepemimpinan gitu kan ya, soal kepemimpinan yang dihasilkan dari sebuah proses demokrasi yang ada di Tasikmalaya, khususnya kami fokus di Tasikmalaya pada saat itu. Nah, salah satunya itu kan bagaimana bahwa demokrasi ini sejatinya seharusnya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Nah, sehingga tantangan bagi kami pada saat itu bagaimana kita harus bisa masuk ke dalam sebuah sistem demokrasi itu sendiri. Nah, dan alhamdulillah pada saat itu kebetulan gitu ya di tahun 2013 ada rekrutmen calon anggota KPU. Calon anggota KPU. Nah, kami diskusi pada saat itu apa penting nilai strategis KPU gitu ya bagi pembangunan di Tasikmalaya. Nah, pada saat itu memutuskan bahwa ini strategis gitu, hal yang strategis yang penting bagaimana bahwa KPU berperan di dalam kemudian ya nantinya menghasilkan para pemimpin-pemimpin di Tasikmalaya ini. Dan saya mendapatkan ya dorongan juga dari teman-teman aktivis gitu yang lainnya untuk turut serta mendaftar di KPU dan alhamdulillah keterima gitu, seperti itu. Oke, kita akan berbelok sedikit nih mengenai keluarga. Kapan dan di mana tepatnya Akang pertama kali bertemu dengan sang istri sekarang, Ibu Nur Aini?
Ya karena kehidupannya tidak jauh dari organisasi gitu ya. Nah, ketemunya juga di sana gitu di organisasi itu sendiri gitu. Ketika di Tasik gitu ya. Oh, di Tasik. Nah, di Tasik. Jadi aktivitas pada saat itu selain di KMRT gitu ya, saya juga aktif di NU gitu ya. Aktif di NU. Nah, biasalah di NU juga ada badan otonom gitu. Pada saat itu di Pagar Nusa, saya aktif di Pagar Nusa. Nah, Pagar Nusa ini kebetulan ada sesi latihan, Teh Irma, latihan silat. Oh, bela diri. Bela diri gitu. Nah, bela diri. Nah, salah satu peserta atau murid silat itu ada yang gelis gitu. Ada yang gelis ya. Akhirnya saya ya disitulah saya ketemu dengan istri saya gitu seperti itu. Lama berpacarannya kan? Enggak juga. Tidak terlalu lama lah gitu. Ya langsung aja ketika saya tanya mau diambil orang gitu. Mau menikah mau, ya udah gitu. Alhamdulillah. Peran sang istri dalam mendukung karir Akang seperti apa? Alhamdulillah. Istri selalu mendorong saya untuk tadi itu ya, untuk bisa berbuat lah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya gitu, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Tasikmalaya. Istri tidak menuntut hal-hal yang lain gitu. Selama saya baik aja, saya sudah sangat bersyukur. Teteh soleha. Dan saya yakin ya salah satu perjalanan gitu saya sampai sekarang itu salah satunya adalah berkat doa istri juga. Gitu. Tidak pernah komplain Akang pulang malam sibuk kayak gitu. Alhamdulillah tidak gitu. Karena ya saya selalu memberikan penjelasan gitu bahwa tugas di KPU itu seperti ini, tugas di keorganisasian di masyarakat seperti ini. Bahkan ya kalau di kemasyarakatan gitu malah sering ikut gitu mendampingi. Baik, ini semakin menarik perbincangan kita, tapi kita harus rehat sejenak. Kita akan segera kembali di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Mendirikan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya atau KMRT, kemudian menjadi wadahnya untuk mengaktualisasikan diri pasca dunia kampus. KMRT merupakan organisasi yang juga masih memiliki spirit reformasi. Ia dan teman sejawatnya di KMRT santer mengkritisi KKN, demokrasi, dan HAM di Tasikmalaya. Merasa tak cukup, akhirnya ia melihat jalan strategis untuk membawa perubahan di kualitas demokrasi di Tasikmalaya. Hingga akhirnya ia memilih menjadi bagian dari KPUD Tasikmalaya. Karirnya pun dimulai sejak tahun 2013, hingga ia terpilih menjadi Ketua KPU periode 2018 sampai 2023 untuk mengawal pemilu di Tasikmalaya. Kembali di Potret, mengurai cerita membingkai asa. Kembali bersama Kang Ajam nih. Kang, berkiprah di KPUD sejak tahun berapa, Kang? Di KPU itu saya masuk di 2013 ya. 2013 karena KPU itu periodik selama 5 tahun, jadi 2013 untuk periode 2013-2018. Saya saat itu menjadi anggota KPU membidangi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, tentu di periode-periode itu saya lebih sering menangani terkait sengketa-sengketa yang ada di KPU gitu seperti itu. Nah, kemudian untuk periode yang kedua saya juga ikut lagi untuk periode 2018-2023 gitu. Nah, ini alhamdulillah juga saya dipercaya oleh teman-teman yang lain gitu, karena anggota KPU itu 5 orang gitu, jadi 4 orang teman yang lain mempercayai saya sebagai ketua KPU. Pengalaman apa yang paling Akang ingat selama menjadi ketua nih, terutama di pemilu 2019 dan Pilkada 2020? Tentu sangat luar biasa sekali ya pengalaman selama menjadi ketua terutama ya, karena menjadi ketua itu berarti saya sejak 2018 ya. 2018 mengelola pemilu serentak pertama. Di 2019 gitu. Serentak pertama untuk memilih
presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota gitu. Ini adalah pemilu serentak yang pertama yang ada di dunia gitu. Di dunia demokrasi itu satu-satunya ya di Indonesia gitu. Bagaimana mengelola pemilu serentak di sebuah daerah yang sangat luas gitu, di Kabupaten Tasikmalaya dengan 39 kecamatan, 350 desa, tentu menjadi tantangan yang sangat luar biasa sekali gitu. Dan orang selalu bilang bahwa pemilu 2019 itu adalah pemilu yang paling rumit sedunia gitu ya. Bahkan selalu dibilang sedunia akhirat lah gitu ya. Serumit itu. Serumit itu gitu. Tetapi ya alhamdulillah dengan komunikasi yang baik gitu, dengan pengalaman-pengalaman ya, berproses tadi itu ya, berorganisasi dan lain sebagainya, mengelola masyarakat gitu. Alhamdulillah pemilu berjalan lancar di Tasikmalaya tanpa ada hal apapun yang mencederai pemilu itu. Akang tidak menemukan kecurangan-kecurangan gitu? Kebetulan kalau di KPU kan tidak berkaitan dengan soal pelanggaran pemilihan ya, karena itu kewenangannya ada di Badan Pengawas atau di Bawaslu gitu. Tetapi yang saya ingat bahwa ketika pemilu gitu ya, ada salah satu calon yang sudah dinyatakan mendapatkan suara terbanyak, sehingga itu sudah dipastikan akan menjadi yang terpilih. Tetapi karena tersangkut pada saat itu kasus ya, tindakan pidana pemilu karena money politik, itu akhirnya diganti gitu pada saat akan ditetapkan. Nah itu mungkin menjadi catatan untuk teman-teman politisi yang lainnya ya, para peserta pemilu ke depannya ya, hal-hal yang remeh kecil itu bisa menggugurkan pada saat di akhir gitu, pada saat di akhir mencederai hal yang sudah menang. Iya, prosesnya sudah menang gitu, sudah mendapatkan suara terbanyak gitu, tetapi ya karena salah satu ya kasus pidana pemilu akhirnya gagal untuk mendapatkan kursi di gedung dewan. Nah itu salah satu pengalaman bagaimana mengelola pemilu di 2019 yang pemilu itu juga ya paling ramai kan. Paling ramai di Indonesia karena apa? Efeknya kan terus-terus gitu. Mulai dari pemilu 2014, 2019, masyarakat itu kan tersegregasi yang luar biasa. Nah, dan alhamdulillah di Tasikmalaya yang ya daerah yang menurut indeks kerawanan itu ya termasuk daerah yang rawan gitu ya, rawan di dalam dunia politik. Tetapi ya alhamdulillah berjalan lancar. Nah, selain itu juga tentu di tahun 2020 ya Kabupaten Tasikmalaya juga melaksanakan pilkada serentak. Pilkada serentak. Ini yang paling rame dibicarakan. Betul. Media mana-mana membahas ini sampai ada tuntut-menuntut, itu gimana ceritanya, Kang? Memang pilkada tahun 2020 di Tasikmalaya ini viralnya luar biasa gitu ya. Viral nasional gitu karena ya tentu ya dinamikanya yang luar biasa gitu. Dinamika yang luar biasa. Satu, saya menyadari bahwa pilkada tahun 2020 itu pilkada yang sangat berat sekali, Teh Irma. Kenapa berat? Karena pilkada tersebut terjadi pada saat adanya pandemi. Pandemi COVID-19. Gitu. Kita ketahui bersama bahwa proses awal di tahapan awal itu bahkan sempat dihentikan, Teh Irma. Gitu. Iya. Rencana awalnya kan sesuai dengan undang-undang gitu. Dilaksanakannya itu pada bulan September. Gitu, pada bulan September di tahun 2020. Namun karena kemudian adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, lagi naik-naiknya, akhirnya tertunda selama 3 bulan. Nah, sehingga pelaksanaannya kemudian dilaksanakan di bulan Desember di tahun 2020. Itu sangat berat, kenapa? Karena selain kami harus mengelola pemilu atau pilkada gitu ya, kami juga harus bagaimana menjaga masyarakat agar supaya patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, sementara kami selama ini tidak punya kemampuan atau tidak diberikan kemampuan untuk mengelola protokol kesehatan. Penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan. Betul, gitu. Menyelenggarakan pemilu aja sudah berat, apalagi ditambah harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini luar biasa sekali, tetapi kami gitu ya dari KPU dan saya sendiri selaku ketua sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Tasikmalaya yang patuh terhadap protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pemilu gitu ya. Pelaksanaan pilkada. Di awal sampai dengan hari akhir pemungutan suara alhamdulillah semuanya aman. Gitu, aman, lancar gitu kan ya.
meskipun ya tadi itu gitu tantangannya yang sangat luar biasa berjalan lancar sampai dengan hari pemungutan suara. Hari pemungutan suara hari Rabu itu luar biasa juga. Seluruh masyarakat Tasikmalaya juga hadir ke TPS itu dan partisipasinya yang sangat tinggi itu luar Animo biasa. masyarakatnya luar biasa. Animo masyarakat luar biasa. Partisipasi meraih 77% pada saat itu dan ini tertinggi untuk di Kabupaten Tasikmalaya gitu ya. Selama pemilu, pilkada dan lain sebagainya sebelumnya tertinggi itu pada pilkada kemarin. Gitu dan ini membuktikan bahwa animo masyarakat sangat tinggi. Nah, tetapi tentu yang menjadi perhatian gitu ya dan yang menjadi viral itu soal bagaimana hasil pemilu ini gitu ya. Hasil pemilu ini ternyata tidak begitu diterima oleh para peserta yang lain gitu ya. Salah satu peserta bahkan menggugat hasil pemilu tersebut di seluruh peradilan pemilu gitu. Baik di PT UN gitu. Kemudian setelah gagal di PT UN mengajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung gitu ya. Banding lagi. Iya, kemudian juga mengajukan gugatan juga di Mahkamah Konstitusi. Oke. Gitu. Nah, ini juga sungguh luar biasa gitu. Tetapi bagi kami itu tentu mengapresiasi karena itu jalur konstitusional gitu. Betul. Dan itu haknya gitu, haknya. Dan saya sangat mendorong sekali bahwa segala sesuatu hasil pemilu ketika ada persengketaan itu diselesaikan melalui dunia peradilan. Jalur hukum ya Kang, jangan main kekerasan. Betul. Nah. Ya, jangan main kekerasan, jangan main di luar hukum lah seperti koridor hukum. Nah, ini yang saya apresiasi terhadap seluruh peserta. Meskipun ya di luar itu yang luar biasa itu kan banyak juga gitu ya yang kemudian merasa tidak puas dengan hasil pilkadanya. Gitu, hasil pilkada tidak puas, terutama tentu saja yang dituliskan oleh KPU. Kan KPU mencatatkan saja sebenarnya. Pada intinya KPU itu mencatatkan hasil pilihannya rakyat Tasikmalaya kan seperti itu. Dari seluruh TPS, tetapi ya banyak juga yang merasa tidak puas atas hasil tersebut. Nah, saya persilahkan tentu saja ini bisa diuji gitu ya. Bahwa hasil pilkada itu bisa diuji melalui jalur-jalur hukum itu tadi. Selama ada bukti tentu akan kami telusuri gitu dan kami bisa memperbaikinya pada saat itu. Tetapi ya pengadilan semuanya menyatakan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU itu benar adanya gitu seperti itu. Dan ya itulah menjadi catatan kami bahwa sesuatu yang kita lakukan selama mengikuti koridor-koridor hukum, mengikuti aturan-aturan hukum, ya pasti akan benar gitu seperti itu. Saat itu Akang digugat di sana, digugat di sini, sempat ada down gitu, capek, lelah, stres gitu Kang? Secara fisik ya, gitu. Secara fisik ya karena ritme gitu ya. Ritme kerjanya tentu menjadi over gitu ya, menjadi lebih banyak lagi gitu. Tetapi kalau secara mental biasa-biasa saja gitu. Bahkan ya mungkin saya menikmati gitu ya, menikmati kesibukan-kesibukan itu karena bagi saya sebuah proses itu adalah pembelajaran juga gitu ya, pembelajaran juga. Karena ya tidak hanya soal gugatan di hukum Teh Irma gitu. Yang menarik pasca pilkada ini juga banyak demonstrasi gitu ya. Iya, saya demonstrasi demo ke kantor KPUD gitu. harian gitu ya. Demonstrasi itu hampir harian gitu. Serius Kang? Betul. Unggal dinten aya. Unggal dinten aya. Dan hampir sebulan penuh gitu. Sebulan penuh itu mulai dari tanggal 10 ya. Ketika 10 sudah Desember. diumumkan itu. Ya, karena pilkada hari pemungutan suara itu kan tanggal 9 Desember. Nah, mulai tanggal 10 itu ada demo. Sudah ada demo. Sampai dengan hampir bulan Maret gitu ya gitu. Tapi yang full itu ya di awal-awal itu gitu. Itu. Mungkin itu sebuah semangat mungkin Kang. Betul. Kita bisa melihatnya secara positif aja gitu ya. Oh iya. Semangat dari masyarakat yang sangat ingin bahwa pilkadanya berjalan dengan transparan dan benar-benar akurat mungkin. Betul. Saya melihatnya juga seperti itu. Inilah semangat warga Tasikmalaya gitu ya, yang ingin mengawal demokrasi itu benar-benar gitu. Demokrasi yang benar-benar sesuai dengan koridor-koridor hukum, aturan. Itu saya menerima betul gitu. Karena tapi tidak ada kekerasan Kang? Tidak ada. Gitu, tidak ada, alhamdulillah gitu semuanya. Dan ya terutama bagi saya juga ya backgroundnya tukang demo, Teh Irma gitu ya. Jadi bagi saya itu saya merasakan semangatnya teman-teman yang demonstrasi itu saya merasakan gitu. Secara spiritnya saya merasakan. Jadi memahami betul gitu ya. Tukang demo di demo gitu. Gitu. Jadi bagi saya inilah mungkin ya dulu saya juga sering demo gitu ya. Kalau di demo mah wajar lah gitu. Makanya waktu itu ya sering berkelakar lah.
dengan teman-teman terutama pihak keamanan ya, dengan TNI Polri gitu. Teman-teman pimpinan di TNI Polri bilangnya ke saya, itu mah karma jam gitu ya. Dulu kamu sering demo, sekarang di demo. Tapi saya merasakan bahwa spirit gitu ya, semangat para teman-teman yang mendemo itu ya demi kebaikan juga gitu, seperti itu. Dan saya buktikan ke mereka bahwa ayo kita buktikan mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu, seperti itu. Bisa dibuktikan lewat jalur apapun itu, lewat jalur hukum ya tentu saja lewat jalur hukum satu-satunya, seperti itu. Tetapi yang menarik bahwa salah satu pemicunya gitu ya Teh Irma, yang salah satu pemicunya itu ya adanya perbedaan perhitungan antara KPU dengan pihak lembaga survei. Gitu. Ada salah satu pihak lembaga survei yang merilis duluan sebelum rilis hasil KPU berakhir. Nah ini yang dan ada perbedaan gitu ya, perbedaan hasil yang dirilis gitu baik oleh KPU ataupun media survei. Ya, tetapi ya kalau survei kan metodenya sampling. Nah, sementara kalau KPU dihitung secara utuh. Nah itu seperti itu. Akhirnya bisa selesai dengan baik dan sekarang sudah berjalan 1 tahun berarti kan? Iya. 2 tahun ya, mau ke 2 tahun. Ini sekarang apa yang sedang dipersiapkan Akang dan juga teman-teman di KPUD untuk persiapan pemilu 2024? Nah, hari ini atau kedepannya ini kita akan melaksanakan di tahun demokrasi ini, tahun demokrasi. Kenapa? Di tahun 2024 itu adalah tahun demokrasinya Indonesia. Kenapa disebut tahun demokrasi? Karena di tahun tersebut kita akan melaksanakan satu pemilu serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu dan dilaksanakan pada hari pemungutan suaranya tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, selain itu di tahun yang sama di bulan November tanggal 27 kita juga akan melaksanakan pilkada serentak lagi. Nah, pilkada serentak untuk memilih gubernur dan juga memilih bupati gitu. Nah, artinya ini sebuah tantangan yang besar sekali gitu untuk tahun 2024. Kita akan melaksanakan 2 pemilu raya, ini pemilu besar gitu ya. Pemilu besar. Nah, bagi kami persiapan yang harus dilakukan tentu gitu ya. Salah satunya adalah mempersiapkan berbagai macam baik dari sisi SDM-nya gitu, SDM penyelenggara, kemudian juga perencanaan anggaran juga sudah kami laksanakan pada saat ini. Tetapi selain itu juga kami punya bekal pengalaman ini gitu. Punya bekal pengalaman dari pelaksanaan pemilu yang lalu di 2019 dan pilkada yang kemarin. Bagaimana kita bisa mengelola politik di Tasikmalaya itu bisa lebih berintegritas lagi, demokrasinya bisa lebih sehat lagi gitu, dan seluruh masyarakat itu bisa lebih aktif lagi di dalam mengawal demokrasi di Tasikmalaya itu. Lebih berkualitas. Dan tentu saja lebih berkualitas seperti itu. Iya. Untuk kesiapan teman-teman sendiri untuk pemilu 2024, administrasi atau yang lain-lain atau penyebaran informasi untuk para anggota caleg dan lainnya sudah dipersiapkan atau sudah mulai diumumkan? Sementara ini gitu, memang kami belum mengumumkan apapun gitu ya terkait dengan untuk penyelenggaraan. Baru saat ini kita mensosialisasikan terkait sudah diputuskannya soal hari H untuk pemungutan suara, yaitu di tanggal 14 Februari 2024 gitu. Kemudian untuk pilkada di bulan November tanggal 27 di bulan November di tahun 2024. Lalu ya kami sampaikan juga bahwa terkait dengan pemilu ini gitu ya, sesuai dengan undang-undang itu masa persiapannya itu dilakukan selama 20 bulan. Gitu, 20 bulan sebelum pemungutan suara. Kalau pemungutan suara tadi sudah ditetapkan 14 Februari 2024, berarti trengnya itu 14 Juni tahun 2022. Jadi tahun ini di bulan Juni tahun ini kita sudah memulai tahapan pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Dan yang menarik mungkin ini, 14 Februari hari pemungutan suara ini adalah hari kasih sayang, bertepatan dengan hari kasih sayang. Nah, kami berharap bahwa itu juga menjadi spirit nih gitu. Spirit baik bagi penyelenggara, baik bagi masyarakat, peserta gitu ya, atau peserta pemilunya gitu. Bahwa pemilu itu adalah ajang untuk mengekspresikan rasa kasih sayang.
Mungkin nanti hologram-hologramnya bisa berwarna pink gitu ya Kang ya. Nah, bisa jadi seperti itu atau bisa saling berbagi hadiah coklat gitu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Menyenangkan sekali pembicaraannya. Terima kasih Akang sudah berbagi informasi. Semoga ini bisa menjadi bekal dan juga inspirasi untuk Baraya Priangan semuanya. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, tapi saya beri kesempatan kepada Akang untuk menyampaikan closing statement untuk Baraya Priangan semuanya. Silakan. Oke, terima kasih Teh Irma, masyarakat khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Saya sangat senang sekali pada saat ini bisa berjumpa dengan seluruh pemirsa. Dan tentu saja saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa, mari kita jadikan Tasikmalaya sebagai kabupaten yang demokratis, yang dapat melaksanakan pemilu yang profesional, pemilu yang berintegritas, dan pemilu yang berkualitas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Akang. Sehat selalu ya. Amin. Semoga bisa mengawal pemilu dan pilkada 2024 dengan sehat dan lebih berkualitas lagi. Terima kasih Baraya Priangan yang sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi tekan like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Baraya semuanya tidak ketinggalan dengan tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan. Potret mengurai cerita, membingkai asa.